Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik. Nah, kali ini teman-teman, sebelum aku memperkenalkan narasumber kita, alangkah baiknya teman-teman semuanya, aku beri waktu 5 detik deh buat subscribe channel ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buat teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau punya gerakan yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang dan ini menjadi inovasi banget untuk lingkungan yang ada di Indonesia. Untuk itu mari kita sambut. Gimana ya, Wes? Soalnya namanya sama. Bukan saya. Mari kita sambut Dimas. Oke, halo. Jadi saya kayak manggil nama saya sendiri ya. Iya. Gimana, Dim? Gimana kabarnya? Oke, baik, alhamdulillah. Akhirnya bisa ke Semarang ya. Iya. Alhamdulillah. Ini ngomongnya gimana ya? Kayak Dimas manggil Dimas kayak Dipang ya, lu Dipang aja. Boleh. Dimas Pangestu. Oke, Dipang, Dimas Pangestu ya. Iya. Oke nih, kesibukannya selain kuliah mungkin apa nih? Alhamdulillah untuk saat ini Dimas lagi ada kegiatan dan di beberapa organisasi, ada di FMKI, Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, ada di Indonesia Geopocket Forum, ada di Youth Ranger, di Duta Inspirasi, dan sekarang sedang merintis sebuah perusahaan, Indeco namanya. Dan juga yang terakhir kita juga ada media kreatif, Ruang Singgah Corp, dan yang terakhir kita bangun komunitas Trust Ranger Indonesia. Nah, oke teman-teman, udah di-spill ya. Sebenarnya kita ini mau bahas suatu yang komunitas yang dimiliki oleh Dimas tadi, yaitu Trust Ranger Indonesia. Nah, aku pengen tahu si Dimas sebenarnya kayak ngomong sama diri sendiri ya. Trust Ranger itu sebenarnya apa sih? Nah, ngomongin tentang Trust Ranger lah. Awalnya itu sebenarnya yang unik dari Trust Ranger ini itu belum lama, kurang lebih 1 bulan, itu gerakan mengkampanyekan secara konkret tentang gerakan peduli sampah dan juga lingkungan. Nah, kita melakukan gerakan tersebut secara berkelanjutan. Awalnya hanya di Kebumen. Di Kebumen. Dan akhirnya menyebar dan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Seperti itu. Jadi kan kalau kita ini kan Trust Ranger, kalau kita Indonesia kan kayak pahlawan sampah gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ranger sampah. Ranger sampah gitu. Betul. Nah, jadi tugas dari seorang Power Ranger sampah ini apa ini? Oke, jadi kita di komunitas ini hanya sebulan sebenarnya teman-teman, dan akhirnya sekarang udah menyebar kemana-mana. Kita ada beberapa fokus di sana. Yang pertama tentang kita mengolah sisa makanan. Nah, sisa makanan ini bisa menggunakan teknologi maggot ataupun cacing. Kemudian juga kita menginisiasi tentang teknologi mengolah sampah menjadi energi. Dan yang terakhir, kita mengkampanyekan tentang metode pemilihan sampah dan juga pengolahan sampah. Nah, itu sampah plastik menjadi pakai paving block misalnya, dan lain sebagainya. Itu fokus kita, dan komunitas kita udah kerjasama pihak internasional, ada namanya Planet Heroes, kemudian ada World Clean Up Day, dan kita sedang sounding ke UN Indonesia dan UNEP. Nah, kita ke depan akan secara konkret untuk bersama bersinergi bareng masyarakat secara pentahelix untuk mengkampanyekan secara isu lingkungan dan sampah secara konkret tentunya. Nah, berarti ini gini, Dim. Awal mula kamu kepikiran untuk bikin Trust Ranger itu seperti apa gitu? Oke, kebetulan itu Dimas pas ada kegiatan Kebumen International Expo. Nah, di situ Dimas jadi IO bareng teman Dimas, namanya Mas Akbar, kita berdua. Awalnya kita jadi KIE, kita sebutnya Kebumen International Expo, itu kegiatan tentang konser seperti itu, dan juga investasi dan juga kegiatan secara internasional yang diadakan oleh Pemkab Kebumen. Jadi itu mengundang banyak artis papan atas, kemudian konser, ada juga sholawatan, di mana setelah mereka ada kegiatan tersebut malamnya, itu pasti kotor, dan juga sampah di mana-mana, masyarakatnya masih buang sampah sembarangan, dan selesai kegiatan kurang lebih jam 11 malam. Dimas melihat keadaan tersebut, tergerak hatinya, dan juga pertama resah. Keresahan itu Dimas tuangkan, ngajak Mas Akbar, di mana Mas Akbar itu ilustrator handal, dan juga udah menangin banyak kegiatan dan sering bikin konten gitu. Jadi kita berdua bikin story di SG ataupun di WA. Nah, kita mengajak teman-teman, yuk kita bakal bikin giat. Namanya nama Trust itu belum ada. Belum ada. Itu intinya kita iseng, yuk kita ambil sampah gitu. Kita ambil sampah gitu pas kegiatan ini. Dan ternyata pas awal terkumpul 10 orang. Nah, kemudian
setelah 10 orang itu kita bikin konten. Nah, alhamdulillah karena Dimas di Kebumen ikut di berbagai organisasi, salah satunya di Kebumen Geopark Youth Forum dan juga aktif terlibat di gerakan pemuda di Kebumen. Akhirnya mudah akses baik ke media ataupun ke dinas terkait. Jadi langsung booming tuh konten kita pungut sampah di hari pertama giat kita pas KIE, dan di repost banyak media besar di Kebumen. Dan akhirnya di hari kedua kita bikin gerakan yang sama, dari 10 orang menjadi 40 orang, dan di hari ketiga hampir 60 orang terlibat. Dan akhirnya kita berhasil mengumpulkan ratusan trash bag. Awalnya kita nggak dinotis sama LH-nya Kebumen, tapi karena secara nyata kita terlihat, jadi kita konsepnya bersihin area publiknya dulu, di mana di atas panggung yang ramai, dan orang-orang masih banyak nongkrong di depan panggung, padahal sampah di mana-mana. Itu yang saya heran sebenarnya. Iya, benar-benar. Nggak ada inisiatif ya. Iya, kan, gitu. Kamu duduk kok samping kanan kiri sampah masih nyaman gitu. Itu kan. Akhirnya kita caranya itu kita kayak nyolok matanya gitu, kayak ini kita bawa trash sampah ya. Mas, tolong ambil gitu. Oh, ini. Ada yang ngambilin, ada yang malah kabur gitu pergi. Ya, itu mungkin pilihan mereka gitulah ya. Dan akhirnya kita dinotis di hari kedua karena juga kita ngetek di mana-mana dan terus berlanjut, dan kita sampai dapat penghargaan juga baik itu dari Dinas LH dan juga dari Kabupaten Kebumen. Itu dalam waktu kurang lebih 1 bulan di Kebumen. Kemudian karena Dimas alhamdulillah juga content creator juga dan punya relasi yang cukup baik secara di nasional, teman-teman Dimas yang ada di provinsi lain tertarik untuk mengembangkannya, dan kita mempersilahkan untuk membuka Trash Ranger di regional masing-masing, seperti itu. Berarti kalau udah dibilang Trash Ranger ini udah nasional gitu ya? Iya. Udah di 38 provinsi berarti? Masih proses. Iya. Berarti siapapun boleh ikut ya dalam mengikuti Trash Ranger ini? Iya, betul banget. Jadi buat teman-teman juga boleh banget apabila kita masih ada beberapa provinsi yang udah terbentuk orangnya, namun belum ada giatnya. Dan terdekat kita dapat undangan langsung dari Kementerian Koordinasi Sumber Daya Manusia untuk kita berkolaborasi bersama World Clean Up Day Indonesia. Di bulan September kita akan bikin gerakan secara masif untuk mengkampanyekan isu sampah dan juga lingkungan. Kita akan ada giat sampah, dan juga dia juga udah tahu kita bakal ada project tentang Youth Action Festival. Nah, itu juga kita bakal banyak teman-teman kita yang Gen Z. Kalau kata Bang Dino, Gen Z waktunya ambil. Nah, itu kita bakal banyak kegiatan di bulan September dan juga sampai Desember. Ya, jadi bagi pemuda ya punya dampaknya, seperti itu harapannya. Nah, untuk di Semarang sendiri nih, sekalian promosi nih. Yang mana tahu di Semarang belum buka kan? Iya. di Jawa Tengah udah ada apa belum? Jawa Tengah sudah ada. Nah, pusatnya tuh di mana itu? Pusatnya di Kebumen. Nah, tapi Kebumen Jawa Tengah ya? Iya, ke Jawa Tengah. Nah, kebetulan kita hari ini tanggal berapa nih? 30 Agustus, Mas sudah terpilih secara resmi sebagai Duta Pepaling Ngasih Provinsi Jawa Tengah, dan mendapat kehormatan sebagai media inspirator. Nah, buat teman-teman pas banget nih yang ada di Semarang, sekitar Semarang, kita di bulan September bakal ada giat di Trash Ranger Jawa Tengah, pusatnya di Semarang dan juga Kebumen. Jadi boleh banget yang mau ikutan juga join untuk kegiatan Trash Ranger di Semarang. Nah, jadi gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi yang pengen nih ikut menjadi seorang Power Ranger sampah ya istilahnya. Jadi menjadi pahlawan untuk sebenarnya sampah ini masalah yang udah kadang-kadang udah malas gitu bahas ya, karena udah banyak banget, dan mungkin menurut di sini kesadaran ya di masa yang belum ada. Ya. Nah, Dimas melihat kondisi sampah di Indonesia saat sekarang ini gimana? Sebenarnya kita masalah sampah di Indonesia menurut saya sudah harusnya menjadi prioritas dari pemerintah, dan kita tidak melulu selalu menyalahkan dari pemerintah, karena kalau menurut Dimas, apa yang kita lakukan sekarang walaupun dari hal kecil pun itu sebenarnya sangat berdampak. Dan terkadang lah kita bagus untuk bikin gerakan pungut sampah yang secara langsung seperti itu. Namun yang kadang dilupakan tentang hilir dan hulur dari masalah sampah tersebut. Seperti itu. Misalnya, lah kita udah memilah sampah, namun di akhir sampahnya disatukan kembali. Kemudian sampah hanya ditimbun, gak ada pengolahan.
Nah, oleh karena itu kita melihat hal tersebut, kita tidak hanya untuk memungut sampah tadi yang dijelaskan di awal, ada 3 unsur kita, dan kita bareng tersendiri kita ada yang dari Teknik Lingkungan ITB, dia sekarang sedang ada dari Tersanger ada proyek untuk mengumpulkan sampel sampah yang ada di seluruh Indonesia bersama LH, Kementerian LH, dan nantinya akan diteliti dan hasilnya akan diterapkan di seluruh Indonesia tentang bagaimana sih mekanisme pengolahan sampah yang baik. Dan kita juga sedang menggerakkan bareng BRIN untuk ada teknologi yang telah kita siapkan, itu hasil TA dari teman kita di Teknik Lingkungan ITB, itu tentang bagaimana sistem mekanisme teknik mesin dari sampah menjadi energi. Nah, kita bareng akan bersama BRIN, dan barangkali nih dari provinsi mana atau kabupaten mana yang mau misalnya ngambil tender atau apa, boleh banget untuk kita jadi pilot project kita seperti itu. Nah gitu ya teman-teman, sebenarnya aku juga benar sekali kata Dimas tadi, kalau sebenarnya sampah ini tuh sampah itu kan beda mati ya. Yang menggerakkannya tuh manusia. Yang menghasilkan juga manusia. Jadi mungkin kesadaran dari teman-teman, mungkin generasi muda juga boleh banyak yang contohnya yang dibilang Dimas tadi pas konser, udah ada tuh jelas sampah di depan mata ya. Iya benar. Udah dicolok masih ada yang lari gitu ya. Nah kemudian ini kan udah banyak kegiatan Dimas mulai untuk peduli sampah, bikin banyak gerakan. Sebenarnya apa sih yang dicari seorang Dimas dari gerakan-gerakannya gitu loh? Oke, kenapa ya? Aku juga mempertanyakan juga. Sebenarnya kalau mungkin Dimas gini sih, punya prinsip hidup. Kalau misalnya kita masih seorang masih di usia sekarang, usia 20 tahunan sampai 25, kan masih pemuda lah gitu ya. Sayang banget waktu kita digunakan hanya untuk misalnya kuliah saja, ataupun menggunakan waktu kita hanya sekedar melakukan rutinitas biasa gitu, tanpa adanya nanti berdampak ke masyarakat ataupun membuat sesuatu yang nantinya sustain seperti itu. Dan kita sering lah pasti kita dengarkan tentang bonus demografi, tentang bagaimana Indonesia sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, itu semua harusnya kita cerminkan dalam hati kita. Apabila kita dari sekarang misalnya belum menyiapkannya, siapa lagi gitu. Dan 10 tahun, 15 tahun lagi kita kok ya bakal megang di berbagai sektor dalam pemerintah. Oleh karena itu, aku harap sih pemuda itu bukan tentang mereka banyak prestasi, bukan mereka selalu punya prestasi akademik yang sangat baik. Nggak salah sebenarnya. Tapi yang terpenting buat Dimas, itu tentang setelah itu mereka mau jadi apa. Setelah itu teman-teman mau melakukan dan membuat apa. Sekarang bukan waktunya kita untuk ngikut orang buat Dimas, tapi kita buat sesuatu, kita buat perusahaan, kita buat komunitas, kita buat hal-hal yang nantinya bukan hanya kita ikut orang, tapi kita menggerakkan orang. Jadi semakin banyak orang yang tergerak, maka akan semakin banyak dan besar dampak yang akan dirasakan. Seperti itu. Nah gitu ya teman-teman, tadi udah dibilang dengan jelas ya. Jadi anak muda tuh bukan saatnya sekarang untuk ngikut-ngikut orang lagi ya, tapi kita yang ikut buat gerakan nih gitu loh. Sebenarnya ada bisa banyak gerakan yang dilakukan anak muda ya, nggak harus kayak Dimas yang bergerak mungkin di bidang lingkungan, aku yang bergerak di bidang kesehatan mental. Sebenarnya masih banyak kok teman-teman semuanya. Nah ini aku mau tanya Dim, kamu punya solusi nggak sih? Kan kebanyakan banyak sih anak muda yang sebenarnya punya keinginan untuk bikin sesuatu tuh banyak. Tapi mungkin ada yang nggak percaya diri juga, ada yang nggak takut gitu kan dalam membuat satu gerakan gitu loh. Ada yang mungkin mau kamu sampaikan kepada mereka, boleh banget. Ini salah satu latar belakang Dimas untuk membuat sebuah komunitas juga. Namanya adalah Ruang Singgah Corp. Nah, di mana Ruang Singgah itu merupakan salah satu, itu sebenarnya awalnya dibuka atau dibuat bareng teman-teman Dimas di tahun 2020. Di mana Dimas setiap orang punya mimpi, setiap orang punya harapan, punya keinginan. Namun kadang-kadang orang tersebut bingung untuk mewujudkannya. Dan menurut Dimas, setiap mimpi yang teman-teman punya itu harusnya bisa diwujudkan. Oleh karena itu, Ruang Singgah hadir untuk menjawab solusi tersebut. Jadi, terus apa yang bisa dilakukan? Kadang-kadang juga orang, manusia itu atau kita, itu bingung untuk melihat apa yang kita punya. Oleh karena itu, penting untuk kita mengerti diri kita sendiri. Itu yang pertama. Untuk mengerti potensi diri kita sendiri. Kalau misalnya Dimas kebetulan kuliah di Poltek Esos, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, di mana sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial. Dimas diajarkan banyak ilmu, salah satunya tentang ilmu konselor, konseling, kemudian ilmu tentang terapi dalam jiwa,
Salah satunya penting untuk kita melakukan self talk. Nah, apa sih self talk? Self talk itu tentang bagaimana mengerti diri kita, apa potensi yang kita miliki, apa kekurangan diri kita, apa kelebihan diri kita, dan apa yang perlu kita lakukan ke depan. Untuk apa nantinya? Untuk kita bisa lakukan sesuai potensi kita, membuat perencanaan, dan nantinya kita wujudkan bersama. Tapi kadang-kadang kita juga tidak boleh, buat pengalaman Dimas, tidak boleh merencanakan secara sistematis. Karena apa? Kalau kita terlalu merencanakan, kadang-kadang kalau nggak sesuai harapan, hancur dalam ekspektasi. Nah, terkadang yang kita perlu siapkan itu adalah poin-poin kita akan menuju kemana. Sedangkan jarak ataupun perjalanan itu adalah sebuah misteri, proses itu. Nah, harusnya proses perjalanan itu menjadi proses untuk kita belajar dan juga meningkatkan apa yang kita punya. Kemudian juga setelah kita tahu, pertama tadi memahami diri kita, kedua membuat perencanaan, berikutnya membuat relasi. Relasi itu sangat penting. Relasi bisa dilakukan dari banyak hal. Sekedar misalnya kita join komunitas, ikut organisasi, ataupun kita juga bisa misalnya tidak hanya ikut kegiatan sekitar kita, itu sangat penting. Nah, setelah kita join komunitas, yang terakhir kita lakukan secara istiqomah. Nah, secara komitmen, karena komitmen dan konsisten itu hal yang sangat sulit banget. Nah, setelah kita punya semuanya tadi, hal terakhir itu komitmen dan konsisten. Jadi setelah kita teman-teman punya hal tersebut, aku rasa teman-teman bisa mewujudkan mimpi teman-teman dan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, salah satu hal yang ingin Dimas sampaikan, kita dalam berproses ada 3 hal. Yang pertama, kita butuh partner. Yang kedua, kita butuh mentor. Setelah kita punya mentor dan juga partner, kita butuh inspirator. Partner untuk apa? Ketika kita bingung, ada teman diskusi kita. Benar. Mentor, ketika salah, ada yang mengarahkan kita, ada yang mengingatkan kita. Setelah kita punya keduanya, butuh inspirator. Untuk apa? Untuk kita terus berproses, untuk terus belajar. Aku rasa teman-teman kalau bisa udah punya hal tadi semuanya, teman-teman bisa mewujudkan apa yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Udah jelas banget ya. Sebenarnya di sini teman-teman banyak hal yang bisa kita ambil ya, pelajaran dari Dimas hari ini. Dimas yang ini ya, bukan Dimas yang ini ya. Soalnya namanya sama ya. Jadi dengan gerakan yang Dimas buat tadi, Trust Ranger ya, mungkin ada banyak yang dilupakan oleh anak muda sama sekarang, terutama tentang lingkungan gitu. Betul. Begitu banyak sekarang anak muda, mahasiswa yang mungkin nggak peduli sama lingkungan. Contoh hal kecil, sesudah belajar lampu dimatiin nggak? Gitu kan? Nah, betul. Papan tulis dihapus nggak? Fokusnya atau proyektornya dimatiin nggak? Gitu loh. Tapi itulah yang ingin digerakkan oleh Dimas dan teman-temannya, dan semoga gerakannya lancar ya sampai nasional, internasional, dimanapun itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Dimas sebelum kita memasuki waktu maghrib. Apa sih rencana ke depan dari Trust Ranger ini? Mana tahu kan ada yang ikut gitu kan, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Terima kasih ya. Jadi kita rencananya tadi, buat teman-teman juga jangan khawatir kalau misalnya mau join ke Trust Ranger, hanya fokusnya ke lingkungan atau sama saja. Enggak, kita bakal banyak nanti sektor kita masuk ke sektor pendidikan, tentu saja pendidikan kita bisa buat pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat, kita turun ke misalnya ke satu sekolah, kita melakukan advokasi, kita melakukan. Sekarang juga di sekolah ada tentang sekolah adiwiyata. Nah, kita bisa bantu mereka tentang bagaimana sih mekanisme yang tepat ataupun hal-hal yang perlu dilakukan. Berikutnya, kita juga ada yang unik teman-teman. Ada salah satu panti rehabilitasi sosial itu di Kebumen. Nah, dia menerapkan satunya konsep agrowisata dan juga lingkungan. Nah, kita akan kembangkan itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya untuk kegiatan internasional, kita punya rencana ke sana. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Jadi alhamdulillah teman-teman juga di tahun ini juga dapat anugerah dari Bappenas, Kementerian PPN sebagai milenial berprestasi. Sehingga kita bisa lakukan kolaborasi bareng teman-teman dari UN Indonesia, dari Indonesia Geopark Youth Forum, kemudian dari teman-teman komunitas yang bergerak secara nasional, internasional juga, kita bisa berkolaborasi. Bisa kita lakukan International Youth Summit misalnya dalam membahas tentang tema lingkungan, kemudian tadi juga ada tentang isu kesehatan mental juga kita aware juga. Jadi jangan coba untuk kita sempitkan pemikiran kita, tapi akan banyak gerakan dan juga solusi yang kita tawarkan yang nyata. Sekali lagi, yang nyata, bukan hanya omong kosong bagi pemuda, tapi kita lakukan gerakan tersebut. Jadi buat teman-teman juga, misalnya Mas,
Mas Dim, aku kepengen bikin giat rasanya di sini. Boleh banget, bisa di DM ataupun kita sampaikan. Teman-teman bisa menjadi founder, misalnya di wilayah teman-teman, di kabupaten teman-teman, boleh banget, tentu saja. Kita open untuk kolaborasi. Yes. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, udah di spill tuh kegiatan Trust Ranger ke depannya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa Dimas ini salah satu bentuk pemuda yang bukan cuma omong kosong doang, tapi udah melakukan banyak aksi nyata mungkin yang berdampak banyak untuk lingkungan di sekitar. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dari cerita Dimas. Jadi aku di sini pengen bilang ke teman-teman semuanya, kita emang terlahir punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kita punya satu kesempatan yang sama. Jadi kita punya satu kesempatan agar bisa sama-sama untuk sukses gitu ya, Dim ya. Jadi dengan adanya Dimas di sini, aku berterima kasih banget ya Dim ya, jauh-jauh dari soalnya mau dibilang orang Kebumen, dia kuliahnya di Bandung, sekarang di Jakarta. Emang Dimas ini selalu suka kemana-mana. Kan 2 bulan muter ini sampai Lombok. Iya. Jadi buat terima kasih banyak ya yang udah menyempatkannya. Jadi buat teman-teman itu udah diberitahu banget. Buat teman-teman yang mungkin yang di daerahnya mungkin sampahnya mungkin masih banyak, belum teman-teman bisa menjadi founder seperti yang Dimas. DM di Instagramnya apa, Dim? Di Instagram ini dari Dimas tuh S-nya 3 pakai underscore sama trustranger.id. Oke. Itu buat teman-teman semuanya. Akhirnya aku Dimas Kerwa, tapi sebelum kita pamit undur diri, aku pengen ingatin kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel kita karena akan ada banyak hal pemuda-pemuda inspirasi yang datang dari berbagai daerah untuk bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Akhirnya aku Dimas Khairullah dan Dimas Khairullah itu. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.